Dalam serial Super Sentai atau Tokusatsu secara umum, selalu ada beberapa formula yang diulang dan menjadikannya seolah sebuah tradisi. Namun, seiring berjalannya waktu, tradisi atau budaya tersebut perlahan menghilang dan tergantikan oleh yang baru. Dalam hal ini, tradisi yang dimaksud bisa berupa karakteristik tokohnya, jalan cerita, ataupun desain kostum serta hal-hal trivia lainnya. Dan semuanya terangkum dalam 10 tradisi Super Sentai yang hampir hilang versi Tokuvex Indonesia. Side Weapon. Dulu, pemandangan yang sangat familiar bagi penonton Super Sentai adalah senjata yang berada pada kiri atau kanan pinggang mereka. Ya, itulah yang umum terjadi, di mana mereka selalu membawa kemanapun pistol atau pedang yang akan mereka gunakan dan sudah terpasang otomatis di bagian kantong tersebut. Namun lihatlah, saat ini rata-rata untuk season Sentai terbaru nyaris tidak menggunakan aksen semacam itu lagi. Kita pun sejujurnya telah mengulas hal serupa di video 7 logika konyol Super Sentai, di mana kebanyakan di era sekarang, senjata yang akan mereka gunakan muncul secara tiba-tiba di tangan para anggota Rangersnya. Tidak jelas mengapa kantong senjata tersebut dihilangkan. Sebagian besar fans meyakini bahwa hal tersebut dianggap mengurangi mobilitas gerak para shoot actor atau stunt double. Bahkan, juga tidak jarang ada penonton yang beropini bahwa itu merupakan kiat untuk meminimalisir budget. Namun sejauh ini, itu hanyalah sekedar opini segelintir orang saja. Individual weapon. Nah, kalau ini masih ada hubungannya dengan segmen sebelumnya tadi. Jika kita perhatikan, saat ini sudah jarang sekali ada season Super Sentai yang menggunakan perangkat senjata individual untuk masing-masing personilnya. Misalnya, Ranger merah yang menggunakan pedang, Ranger hijau yang menggunakan kapak, dan lain semacamnya. Hal tersebut digunakan terakhir kali pada season Tokyuger, dan sampai sekarang nyaris tidak ada lagi yang seperti itu. Sebagai contoh, pada Doubutsu Sentai Zyuohger, hanya Zio Eagle yang memiliki senjata pribadi, yakni Ikk-Riser yang berupa pedang. Sementara anggota lainnya hanya memiliki Zio Buster yang bisa difungsikan sebagai pedang dan juga pistol laser. Dan selanjutnya seperti pada season Q-Ranger, tiap anggota hanya memiliki Q-Weapon yang bisa diubah menjadi senjata apa saja sesuai keinginan mereka. Mungkin dalam kasus tersebut Q-Weapon bisa dianggap sebagai senjata semi-individu, karena biarpun demikian, pada dasarnya senjata tersebut tetaplah satu jenis yang sama. Hal semacam itu sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, seperti di Daika Ranger, Maji Ranger, ataupun Geki Ranger, dan masih banyak yang lainnya. Banyak fans yang meyakini bahwa senjata individual tersebut sengaja dihilangkan oleh pihak Toei Company sebagai kiat untuk meminimalisir budget produksi. Karena pada dasarnya, tiap individual weapon tersebut pada akhirnya akan dijual ke pasaran dalam bentuk mainan. Dan daripada menjual berbagai macam senjata, mungkin lebih mendingan memproduksi satu jenis senjata saja yang bisa divariasikan sendiri pada tiap anggotanya. Dan jika itu benar, maka hal tersebut sesungguhnya merupakan ide yang cukup brilian. Suzuku. Jika kalian lahir dan besar di era 80-an dan 90-an, pasti familiar dengan tulisan ini di akhir durasi cerita. Ya, itulah yang disebut Suzuku, atau bisa diterjemahkan sebagai bersambung, karena memang selalu disisipkan pada kanan bawah layar televisi kita saat acara tokusatsu yang kita tonton telah usai dan akan berlanjut minggu depan. Sebenarnya, tidak hanya di tokusatsu saja, di beberapa media lain seperti anime pun melakukan hal yang sama. Namun percaya atau tidak, tulisan Suzuku tersebut kini sudah jarang terlihat, atau malah bahkan sudah tidak ditemukan lagi, khususnya di Super Sentai. Dalam franchise ini, season terakhir yang menggunakan kata Suzuku di akhir durasi adalah Ninpu Sentai Harikenger. Akan tetapi pada season-season Sentai setelahnya, tidak lagi pernah melakukan hal semacam itu. Entah karena alasan apa, tetapi rasanya Suzuku menjadi salah satu budaya yang hilang di Super Sentai dan media-media Jepang secara umum. Jadi, jika kita ingat tulisan tersebut, otomatis kita akan merasa sedikit tua. Armor Six Ranger. Sejak awal kemunculan Six Ranger resmi, yakni Dragon Ranger yang ada di serial Kyoru Sentai Zyuranger pada tahun 1992, tentu kita familiar dengan Dragon Armor, sebuah armor berwarna emas yang menempel pada tubuh Six Ranger tersebut. Walaupun itu bisa digunakan oleh anggota Zyuranger lainnya, akan tetapi pada dasarnya Dragon Armor adalah bagian utama dari Ranger hijau tersebut yang membuatnya berbeda dengan 5 anggota primer Zyuranger. Akan tetapi, budaya tersebut kemudian diadopsi oleh Kiba Ranger dalam Gosei Sentai Dai Ranger, di mana Ranger putih tersebut
juga menggunakan semacam armor di tubuhnya. Meskipun itu bukanlah semacam senjata khusus atau apapun dan hanya berupa aksen kostum semata. Hal tersebut juga digunakan oleh King Ranger di Chouriki Sentai Oh Ranger. Dan untuk pertama kalinya, Mega Silver pada Denji Sentai Mega Ranger tidak menggunakan armor apapun yang melekat pada tubuhnya. Hal tersebut sepertinya jadi trademark baru, di mana Six Ranger tidak harus mengenakan armor khusus, seperti halnya Time Fire, Deca Break, Go On Wings, Shinken Gold, dan masih banyak yang lainnya. Namun untuk Shurikenger, Abare Killer, Magician, dan lain semacamnya masih menggunakan semacam armor di tubuh mereka. Namun di antaranya juga ada yang menggunakan sepasang shoulder pad pada bahu mereka seperti Boken Silver, Beatbuster dan Stackbuster, Kyoru Gold, dan lain sebagainya. Dan meskipun demikian, rasanya Ranger terakhir yang menggunakan armor bawaan hanyalah Star Ninja dari Shuriken Sentai Ninja. Dan pula, armor khusus yang berupa power up seperti Gokai Silver Gold Mode dan juga versi upgrade dari Ryu Soul Gold. Kendaraan individu. Nah, ini juga hampir hilang dari peredaran, yakni kendaraan individu masing-masing anggotanya. Di era awal Super Sentai, kebanyakan season di sana memasukkan unsur motor atau mobil sebagai kendaraan untuk tiap personil, yang tentu saja kadang bisa difungsikan sebagai senjata dalam pertempurannya. Adegan para Rangers yang mengendarai kendaraan mereka di jalan raya seperti sebuah bagian yang epik dan sangat keren pada saat itu. Namun seperti yang kita lihat sejak akhir 90-an, hal tersebut nampaknya sudah mulai diminimalisir, bahkan dihilangkan. Artinya, motor atau mobil pribadi milik mereka sudah mulai jarang kelihatan. Seperti pada Seiju Sentai Gingamen yang menggunakan kuda sungguhan sebagai kendaraan. Namun mereka juga punya motor yang hanya dimiliki oleh Ginga Red. Dalam season selanjutnya pun demikian, bahwa kebanyakan Ranger tidak memiliki motor atau mobil pribadi, dan hanya ada salah satu atau sebagian Ranger saja yang memilikinya. Sebagai contoh pada season Tokumei Sentai Go Buster, hanya Red Buster lah yang memiliki motor, karena pada dasarnya motor tersebut adalah partner robotiknya sendiri. Pengurangan kendaraan sebagai item Ranger dinilai merupakan salah satu bagian penghematan biaya produksi. Dan seperti yang sudah-sudah, kendaraan tersebut ujung-ujungnya diproduksi lagi sebagai mainan yang akan dijual ke pasaran. Dan di era sekarang, kebanyakan tokusatsu sudah mencoba mengalihkan budget mereka untuk memproduksi collectible item yang beragam ketimbang hanya kendaraan mainan. Bukan hal yang buruk sih, justru itu adalah ide yang sangat jenius. Namun di antara kita pasti rindu dengan adegan kendaraan pribadi Rangers yang melaju membentuk formasi khusus. Basoka sebagai finisher. Dalam season Sentai era 80-an dan 90-an, finisher yang paling umum digunakan adalah tembakan Basoka ke arah monster pada hampir setiap episode. Basoka yang dimaksud bisa berupa Basoka utuh atau gabungan dari senjata individual tiap Ranger, dan itu seakan menjadi trademark tersendiri bagi franchise ini, serta menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu selain pertarungan robot raksasanya. Namun pada era 2000-an, hal tersebut nampaknya semakin jarang dilakukan, walaupun tercatat ada beberapa series yang memunculkan hal semacam itu seperti Hurricaneger, Aba Ranger, Deca Ranger, dan masih banyak yang lainnya. Akan tetapi yang paling umum saat ini adalah bentuk finisher yang lebih beragam, mulai dari sabetan pedang, tembakan-tembakan tertentu, dan juga jurus-jurus lainnya. Entah apa yang menyebabkan banyak season saat ini yang sepertinya kurang tertarik untuk memasukkan formula legendaris tersebut, mungkin untuk meminimalisir budget atau apapun. Meskipun terkesan repetitif, tapi bagaimanapun juga Basoka sebagai finisher adalah salah satu hal yang melekat kuat dalam Super Sentai series layaknya Rider Kick, dalam Kamen Rider, dan juga Specium Ray di Ultra series. Man sebagai judul. Dalam era 80-an dan 90-an awal, kebanyakan season Sentai menggunakan judul utama yang berakhiran kata Man. Dimulai dari Denshi Sentai Denji Man pada tahun 1980, dilanjutkan dengan Dynaman, Bioman, Changeman, Flashman, Maskman, Lifeman, Fiveman, dan juga Jetman. Dan kebanyakan berada di era sebelum Zyu Ranger, kecuali untuk Seiju Sentai Gingamen pada tahun 1998 dan menjadi Sentai terakhir yang menggunakan judul Man, sekaligus satu-satunya Man yang diadaptasikan menjadi Power Rangers. Karena pada era 90-an, kebanyakan season Sentai lebih suka menggunakan judul yang berakhiran kata Ranger, walaupun di era awal Go Ranger juga lebih dulu menggunakannya. Akan tetapi, penyebutan judul tersebut sebenarnya dieja sebagai Go Ranger menggunakan huruf E. Barulah pada tahun 1989, mereka resmi menggunakan judul Ranger untuk Kousoku Sentai Turbo Ranger. Namun selain hilangnya tradisi Man sebagai judul, kini kata Ranger juga semakin jarang digunakan dan lebih sering menggunakan kata Ger. Misalnya judul Hurricaneger, Bokenger, Go-Onger, Shinkenger, Go-Seiger, Go-Kaiger, dan masih banyak lagi di season selanjutnya. Hal tersebut pernah diparodikan dalam Hikonin Sentai Akiba Ranger dan juga net movie Superhero Taihen. Oh, Kino no Boken Ranger. Mate, mate! Boken Ranger じゃない、Bokengerだ! 5号戦隊 Bokenger!
Namun pada satu dekade terakhir ini, hanya sedikit season yang menggunakan kata Ranger seperti Q Ranger dan juga Lupin Ranger versus Pato Ranger. Ranger merah yang serius. Di era awal Super Sentai, memang selalu menggunakan karakter Ranger merah yang penuh wibawa, serius, dan berkarisma sebagai seorang pemimpin. Hal itu kemudian terus dilakukan dan menjadi sebuah ciri khas yang melekat pada Ranger merah secara umum. Barulah di pertengahan 90-an, muncullah karakter baru yakni Kyosuke Jinai, sang Red Racer pada serial Gekiso Sentai K-Ranger, di mana ia digambarkan sebagai sosok yang ceroboh, kekanak-kanakan, dan juga egois. Namun selebihnya, Kyosuke merupakan figur Ranger merah sekaligus pemimpin yang baik serta humoris, serta menginspirasi banyak karakter Red Ranger di season-season setelahnya. Di era saat ini, mungkin yang lebih populer adalah Ranger merah dengan pembawaan santai, kekanak-kanakan, naif, dan terlalu excited terhadap sesuatu. Hal tersebut nampaknya sudah sangat umum terjadi. Mungkin karena kebanyakan anak-anak lebih suka karakter yang seperti itu ketimbang Ranger merah yang terlalu serius dan cool. Dark Storyline. Dan yang terakhir tentu saja mengenai storyline atau jalan cerita. Kita pun pernah menyinggung soal ini di beberapa bulan lalu dalam episode Sentai Kelam era 2000-an. Dan di sana tentu saja banyak season dengan tema kelam semacam itu. Tidak seperti pada era 70-an, 80-an, atau 90-an, di mana kebanyakan season dengan tema dark dan juga serius sangat ditekankan di sana. Unsur-unsur pembunuhan dan kematian pun tidak terelakkan, serta kisah-kisah drama percintaan yang romantis menjadi salah satu formula yang unik di era tersebut. Namun di era sekarang, kebanyakan season Super Sentai terkesan ringan dan juga fun. Penekanan unsur komedi menjadi sebuah resep utama untuk menggait penonton yang banyak. Karena seperti yang diyakini oleh kebanyakan media hiburan, bahwa acara dengan bumbu komedi adalah kunci utama untuk meraih popularitas. Sebagian besar memang cukup berhasil dengan kisah lucunya, namun sebagian penonton merasa jenuh karena komedi yang dihasilkan cenderung kurang universal dan sulit dipahami oleh penonton di luar Jepang. Apalagi saat ini, leluconnya terkesan dibebankan pada satu anggota Rangersnya sebagai objek penderita. Ya, sehingga membuat karakter tersebut sangat dipecundangi dan terkesan intimidatif. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.